ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Banyak orang berkata aku cinta sama Nabi, tapi setiap hari banyak orang lupa membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada kita satu contoh yang luar biasa. Lau anzalna, ketika Al-Quran itu turun kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an, gunung itu yang rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gazzah wa Filistin. Allahumma munzil al-kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai mari salawat bersama agar majlis kita jadi majlis yang mulia yang barakah insyaallah rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu salam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita akan membahas tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agenda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat beliau? Beliau sebelum wafat sampai kepada kita berapa hal yang harus kita kerjakan. Banyak orang yang cinta sama Nabi, tapi banyak ada orang tidak ada amalkan. Banyak ada orang cinta sama Nabi, tapi banyak tidak ada praktikkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pesan yang bertambah kepada kita bahwa jaga lisan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 20 ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita yang pertama adalah jaga lisan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah tidak pernah sampai di dalam Al-Quran wahai orang-orang berislam, karena derajat orang yang beriman lebih tinggi pada orang yang berislam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang beriman. Yang pertama, jangan su'zan kepada orang lain. Wala tajassasu, jangan bermata-mata.
wala yaghtab ba'dukum ba'dah, jangan gibah. Cinta Nabi itu tidak gampang. Cinta Nabi itu tidak mudah kalau kita tidak ikut apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu banyak zaman sekarang ketika kumpul kita ibadat dengan teman kita, dengan sahabat kita, banyak ada orang masih cerita aib orang lain, menjelek nama orang lain, menzalimin orang lain, cerita aib dia dengan keluarganya. Maka oleh itu bukan sifat Nabi Muhammad dan itu bukan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu yang pertama, jaga lisan. Karena tidak akan lengkap iman kita, tidak akan sempurna ibadah kita kalau kita masih cerita aib orang lain. Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang perempuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, perempuan itu adalah ahli neraka. Semua sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa perempuan itu menjadi ahli neraka? Ya Rasulullah, perempuan itu ahli bersedekah. Ya Rasulullah, perempuan itu ahli berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Ya Rasulullah, perempuan itu ahli membaca Al-Quran. Kenapa dia bisa menjadi ahli neraka? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gara-gara lisan. Lisan kita itu kalau kita enggak dijaga, nanti tidak bisa jaga kita dari neraka. Maka oleh itu marilah kita ikut yang pertama dan kita kerjakan dan amalkan bahwa jaga lisan. Ini yang pertama. Yang kedua, cinta Nabi itu adalah cinta Al-Quran juga. Banyak ada orang yang cinta sama Nabi tapi tidak membaca Al-Quran. Banyak orang setiap hari tidak membaca Al-Quran. Cinta Nabi itu adalah bahwa bagaimana kita bisa cinta dengan mukjizat beliau. Mukjizat beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hashr? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hashr ayat 21. Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Law anzalna hadzal Qur'an law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Banyak orang katanya cinta sama Nabi tapi tidak pernah membaca Al-Quran. Banyak orang berkata aku cinta sama Nabi tapi setiap hari banyak orang lupa membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita satu contoh yang luar biasa. Lau anzalna, ketika Al-Quran itu turun kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an, gunung itu yang makin kuat hebat, la ra'aitahu khashi'an, gunung itu akan menjadi khusyuk dan tadabbur ketika dengarkan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu turun kepada manusia. Setiap hari kita salat, setiap hari kita salat 17 rakaat, membaca Al-Fatihah 17 kali, salat 5 kali setiap hari,
setiap hari dengarkan Al-Quran, tapi banyak orang dengar Al-Quran biasa saja, tidak ada berubah hati, hatinya masih sama. Padahal Allah beri kepada kita contoh gunung itu yang makin kuat dan hebat, ketika dengarkan Al-Quran langsung akan menjadi khusyuk. Apalagi Al-Quran itu apapun masalah kita di dunia ini solusinya membaca Al-Quran. Apapun ujian kita di dunia ini solusinya semuanya ada di dalam Al-Quran. Banyak-banyak orang sakit, tapi banyak orang tak membaca Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa nunazzilu minal Qur'an wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن, di Al-Quran itu ada banyak obat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala lil mu'minin, buat orang yang beriman. Maka oleh itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa mukjizat beliau Al-Quran, dan akhlak beliau adalah akhlaknya Al-Quran. Maka oleh itu cinta Nabi itu harus kita praktikkan, harus kita amalkan apa kata agenda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita semuanya jaga waktu salat, bukan salatnya. Salatnya itu adalah rukun, mau atau tidak mau harus kita salat dalam agama kita. Tapi masalahnya zaman sekarang bahwa waktu salat, banyak orang yang cinta sama Nabi tapi tidak berduli kepada waktu salat. Banyak orang yang cinta sama Nabi salat subuh jam 5 tapi dia salat subuh jam 6, jam 7. Banyak orang yang cinta sama Nabi tapi salat zuhur jam 12 jadi jam 2, jam 3. Maka oleh itu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu harus kita dapat waktunya. Jangan kita salat karena salat itu rukun. Jangan kita salat karena kita harus salat karena adalah rukun dalam agama kita. Tapi salat kita harus kita salat karena kita cinta salatnya. Banyak orang enggak berduli kepada salatnya, tapi dia cinta sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat umat Islam satu pesan. Wahai Aisyah, sampailah kepada umatku as-salat, 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 salatlah. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Aisyah, ya Aisyah, sampailah kepada umatku as-salat? Karena banyak umat Islam malas salat. Ketika dia kerja nanti salat, masih sedang olahraga nanti salat, sedang di pasar nanti salat, sedang di kantor di kerjanya nanti salat, tilat salatinnya. Orang yang beriman, orang yang benar cinta sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus ikut apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pesan kepada kita bahwa salat laki-laki adalah di masjid. Banyak orang tinggal dekat masjid tapi salat di rumah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bahwa salat laki-laki di rumah, bukan di rumah di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman sekarang ini karena banyak orang malas salatlah baru aku bulan capek, bulan dari kerjanya aku salat di masjid, di rumahnya saja. Aku sedang lapar mau makan, salat di rumah saja, nanti aku salat di masjid. Ada satu sahabat
zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang sahabat yang tidak bisa lihat apapun, tidak punya mata. Pergi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya ingin salat di masjid, saya susah, sulit, saya enggak bisa lihat jalan dan tidak bisa ada yang antar saya di masjid. Apakah boleh izin bisa salat saya di masjid? Apakah boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri kepada aku kesempatan aku hanya bisa salat di rumah bukan di masjid?" Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Aw tasma'ul azan? Apakah kamu dengar azannya?" Apa kata sahabat itu? "Ya Rasulullah, betul saya dengar azan." Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Falabbi, salatlah di masjid." Tidak ada alasannya. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada listrik, tidak ada rumah kayak rumah kita, tidak ada masjid mulia kayak masjid kita. Kenapa? Tapi mereka masih semangat salat ibadahnya. Tapi sekarang karena banyak orang suka dunia, banyak orang suka kerja, banyak orang hanya ikut dunia, maka oleh itu banyak umat Islam malas salat. Yang diberi nanti di hari kiamat syafaat untuk kami siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan bertanya kepada kita, udah bayar listrik belum? Udah bayar air belum? Udah bayar belanja kepada istrinya atau tidak? Tidak. Allah akan bertanya kepada kita bahwa bagaimana kita bisa atur rumah tangga kita, istrinya dan anaknya bisa salat rajin di masjid, atau dapat waktunya harus mereka salat. Maka oleh itu nanti di hari kiamat semua nabi akan tinggal kita, semua rasul akan tinggal kita. Saat kita butuh mereka, saat kita butuh akan masuk surga, semua nabi akan tinggal kita kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kenapa? Karena beliau sayang sama kita, karena beliau tunggu kita, karena kita bersayah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita enggak pernah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu marilah kita amalkan apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Yang kalimah amal, yang kalimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan satu amal yang luar biasa, bahwa istighfar banyak setiap hari. Walaupun beliau nabi, walaupun beliau rasul, tapi beliau masih melakukan amal itu, bahwa istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala di surat Nuh ayat 10? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran untuk barakat istighfar, untuk bagaimana contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai apa Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ketika kita istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi dengan kita? Innahu kana ghaffara, akan Allah subhanahu wa ta'ala ampunan dosa kita semuanya. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banih. Allah beri kepada kita harta, Allah beri kepada kita anak yang saleh. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banih wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah nanti di hari kiamat beri kepada kita surga. Maka besarnya kalimat itu adalah istighfar banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam kita Imam Syafi'i
Beliau saat tulis usulul fiqh, masalah-masalah ijtihad, ketika beliau lubah tentang soal masalah fatwa, berkata beliau, saya istighfar 1000 kali, Allah subhanahu wa ta'ala akan muncul apapun yang aku dilubahkan. Maka oleh itu istighfar itu rahasia Imam Syafi'i dan rahasia semua sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kami kita semuanya bahwa jangan putus asa. Banyak orang tidak punya harta, banyak orang gak punya kerja, banyak orang stres dari dunia ini, banyak orang bunuh dirinya, banyak orang tidak ingin hidup di dunia ini, sulit sempit hidupnya. Bagaimana kita mau maju di dunia ini? Bagaimana aku mau dapat kerjanya? Bagaimana aku mau urusan rumah tangga? Semua solusinya ada di dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jangan kita putus asa. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Coba kita kerjakan dan amalkan ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Saat kita masih lakukan dosa, saat kita masih lakukan salah, saat kita masih lakukan maksiat, Allah masih manggil sayang. Coba, Qul ya ibadi, bukan wahai manusia, bukan wahai engkau. Qul ya ibadi, wahai hambaku, walaupun kita masih lakukan salah, walaupun kita masih lakukan maksiat, Allah masih manggil kita sayang. Qul ya ibadi, wahai hambaku, walaupun kita dosa, walaupun kita lakukan maksiat, Allah masih manggil kita dengan cara sayang. Wahai hambaku, la taqnatu min rahmatillah, wahai hambaku, jangan putus asa, jangan berputus asa. Apapun masalah kita, apapun terjadi dengan kita, jangan putus asa. Rezeki kita datang hilang, jangan putus asa. Anaknya belum lulus kuliahnya, jangan putus asa. Masalah dalam kerjanya, jangan putus asa. Lakukan maksiat, dosanya besar, jangan putus asa. Apapun kita lakukan, jangan putus asa. Kita punya bisnis, punya kerjanya, tapi semuanya udah hilang, jangan putus asa. Saudara kita di sana di Palestina, 1 tahun dibom oleh orang Yahudi laknatullah, 1 tahun korban di sana di Palestina, 1 tahun dibom pagi siang sore malam, 1 tahun rumah mereka hancur, 1 tahun mereka tidur di pinggir jalan, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada pakaian apapun. 1 tahun dikorban, kehilangan ibunya, kehilangan anaknya, kehilangan keluarga marganya besar di sana di Palestina. Tapi saudara kita tidak pernah berputus asa. Tidak ada yang membantu mereka, tidak bisa mereka lakukan apapun. Mereka tak punya senjata kayak orang Yahudi laknatullah. Mereka cuma punya satu hal, apa itu adalah mereka punya iman dalam jiwanya. Maka oleh itu mereka masih sampai hari ini mereka bisa sabar. La taqnatu min rahmatillah. Kenapa? Inna Allah yaghfiru dzunuba
ta'ala akan ampunan dosa kita semuanya. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Walaupun dosa kita besar, walaupun kita sudah pernah lakukan riba, walaupun kita lakukan salah kecuali syirik, Allah masih bisa ampunan dosa kita. Allah Maha Rahman, bos. Allah Maha Rahim. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Ghafur. Maka oleh itu, marilah kita cinta benar dan kita ikut apa kata agenda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu beliau bukan nabi biasa saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau nabi. Allah beri kepada kita rahmatan lil alamin, rahmat untuk umat beliau. Beliau enggak pernah jahat sama siapapun. Walaupun kafir Quraisy jahat sama beliau, walaupun semua kafir Quraisy ingin menghancurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau masih semangat, beliau masih hatinya bersih. Orang yang paling baik apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang paling baik bahwa orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala hatinya bersih. Banyak-banyak orang cinta sama Nabi, tapi dia tidak memaafkan orang lain. Dia enggak mau. Aku ikhlas, aku udah cukup, aku insyaallah ikhlas, tapi dalam jiwanya masih benci kepada seseorang itu. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Wa yaqulu aidan Allah subhanahu wa ta'ala, wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang saling memaafkan orang lain. Sifat beliau, sifat Nabi, akhlak Nabi memaafkan orang lain. Orang kafir Quraisy lakukan apa? Pukul Nabi. Mereka berkata nakal, mereka berkata ini bahlul, majnun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata sahir. Orang yang enggak baik mereka berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi masih baik dengan mereka, ajak mereka masuk Islam. Beliau ini susah, terus capek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi setiap ingat umat Islam beliau makin semangat. Maka kita adalah manusia yang nanti sebentar lagi kita akan mati. Tidak kita akan tetap di dunia ini, semuanya akan nanti wafat meninggal. Bersihlah hati kita, jangan kita benci kepada orang lain. Cukup bagaimana kita bisa Allah subhanahu wa ta'ala terima kita nanti di dunia ini. Ada satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sahabat itu orang ahli surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa hari ini ada seseorang beliau menjadi ahli surga. Semua sahabat tunggu siapa dia.
Hari yang kedua Nabi Muhammad SAW berkata, hari ini akan datang seseorang ahli surga. Sampai 3 hari Nabi kita Muhammad SAW sampaikan kepada sahabat, akan masuk seseorang ahli surga. Ada satu sahabat lain cemburu. Dia kenapa bisa jadi ahli surga? Apa amal beliau? Kenapa dia bisa menjadi ahli surga? Sampai Nabi berkata dia ahli surga dan catat nama dia di surga. Semua sahabat bingung. Sampai sahabat itu yang udah cemburu minta dari sahabat ahli surga penggenapan 1 malam di rumahnya. Wahai sahabat, boleh aku tidur 1 malam saja di rumah kamu? Dia mau syari, dia mau lakukan apa sahabat itu? Kenapa dia bisa jadi ahli surga? Kenapa sahabat itu menjadi ahli surga? Kata Nabi, sahabat itu yang datang di rumahnya dari malam sampai subuh dia enggak pernah tidur. Dia ingin melihat lakukan apa. Orang sahabat itu yang ahli surga, dia bukan ahli qiyamul lail. Dia enggak membaca Al-Quran, dia enggak doa, dia enggak istighfar. Dari malam sampai subuh dia hanya tidur saja. Sahabat itu yang datang di rumahnya syari, kenapa dia bisa jadi ahli surga? Dia bingung. Nabi berkata dia ahli surga, tetapi dia enggak salat, enggak qiyamul lail, enggak tahajud, enggak membaca Al-Quran. Kenapa dia bisa menjadi ahli surga? Sampai sahabat itu tunggu sampai salat subuh. Wahai sahabat, Nabi kemarin berkata kamu ahli surga, tapi dari malam sampai subuh kamu enggak lakukan apapun. Salat enggak ada, qiyamul lail enggak ada, membaca Al-Quran enggak ada. Kenapa kamu bisa menjadi ahli surga? Apa kata sahabat yang ahli surga? Saya setiap malam sebelum tidur bahwa saya memaafkan seluruh orang yang menzalimi saya. Setiap malam dia lakukan 1 amal saja. Setiap malam sebelum beliau tidur dia memaafkan seluruh orang yang menzalimi dia. Itu amal biasa saja, sederhana, bisa menjadi dia ahli surga. Banyak orang dengan kita tidur masih marah sama seseorang lain. Banyak orang tidur tapi masih benci kepada orang lain. Banyak orang tidur tapi masih dalam jiwanya itu benci, gak suka sama seseorang itu. Tapi 1 amal bisa bawa kita ke surga. Contoh, memaafkan orang lain. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum kepada saudara se-Islam seiman itu adalah sedekah. Jangan marah, bagimu surga. Itu banyak. Agama kita ini luar biasa. Nabi Muhammad SAW ajarin kita banyak hal yang harus kita beri syukur dan harus kita bilang alhamdulillah karena Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu marilah kita menjadi ahli surga, marilah kita menjadi ahli Allah, marilah kita menjadi ahli Al-Quran, agar Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada kita surga di dunia dan surga kita di akhirat. Surga kita di dunia ini bahwa bagaimana kita bisa menjadi orang baik. Maka oleh itu ada 1 syiar yang harus kita kerjakan, jangan bosan jadi orang baik, karena Nabi adalah sekolah untuk kita. Maka oleh itu kalau kita mau belajar semuanya dari agenda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Itu kita yang bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat ilmunya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong saudara kita di sana di Palestina. Semoga Allah menenangkan hati mereka. Semoga Allah membela saudara kita di sana di Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Doa untuk mereka setiap hari dan setiap waktu dan setiap salat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين اللهم منزل الكتاب
مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم اليهود ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى يا كريم ورده إلينا سالما غانما يا رب العالمين. اللهم هون